Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, seberapa banyak kita yang telah ada saat ini di rumah kita masing-masing mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak saudaraku, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita rindu beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita yang akan disiarkan secara online dengan memohon tuntunan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan pernah meninggalkan kami. Kita angkat pujian ini bersama-sama saudara. Siapkan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan. Kami rindu tinggikan Engkau saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, Setulus salibmu Tuhan. setulus salib. Puji Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Seperti-Mu Tuhan. seperti-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu tinggikan Engkau. Kerinduanku Mari nyanyi pujian ini dengan segenap hati. tinggikan Terima kasih Tuhan. nama-Mu, Haleluya. karena ku tahu Engkau dalam kami Tuhan. dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hati-Mu, Puji Tuhan. setulus salib. Nyanyi pujian ini jadi doa kita kepada Tuhan. Kasih-Mu Oh, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
serupa dengan Engkau, membentuk kami menjadi gereja Tuhan yang sempurna di hadapan-Mu. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah terbatas. Pekerjaan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, di setiap mesbah-mesbah umat-Mu yang kami bangun saat ini di hadirat-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau, bersukacita karena Engkau Allah, tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada saat ini, seberapa banyak siaran ini dapat disaksikan. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Dia, sembah Dia. Walaupun dunia ini memberikan banyak ketakutan, tapi kita percaya ketika kita pandang Yesus memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Aku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang. Mari kita pandang Yesus, haleluya. Pandang saja Yesus, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Kita pandang kepada saja Yesus. kepada Haleluya. Yesus. Dengan bersuka, kita pandang terus pada Yesus. Hati terhibur. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus. Dengan bersuka, kita pandang terus pada Yesus. Hati terhibur. Kita pandang terus pada Yesus. Hati terhibur. Kita pandang terus pada Yesus. Hati terhibur. Puji Tuhan, ketika kita pandang Yesus, hati kita bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapkan hatimu umat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi di hadirat Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan pulihkan setiap hati kami. Pulihkan pribadi lepas pribadi umat-umat-Mu yang ada saat ini, yang mendengarkan siaran ini Tuhan, yang bersungguh-sungguh berdoa kepadamu. Kami rindu Engkau pulihkan setiap hati kami, hati yang rindu akan Engkau, rindu akan firman-Mu saat ini. Puji Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, biar kami serupa dengan Engkau. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah
hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap hati. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Lagi nyanyikan pujian ini. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, Untuk setiap hati bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. bagaikan emas yang murni. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu. Ibu Gembala Sucikan akan pimpin kita dalam doa pujian. Kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Lewat pujian yang telah kami sampaikan kepadamu Tuhan. Ubahkan hati kami seperti hati-Mu. Bentuklah kami menjadi seperti-Mu. Di tengah-tengah situasi dunia yang sangat-sangat menegangkan, semua penduduk bumi ini gelisah, khawatir, dalam ketakutan. Tapi kami ada di sini bersyukur, kami masih bisa memuliakan Engkau. Bahkan lebih daripada itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbagai pertanyaan datang dalam hidup kami. Mengapa situasi ini harus terjadi? Tidak ada seorang pun bisa memberi jawaban yang tepat buat kami. Tapi kami tahu lewat kebenaran firman-Mu,
kami akan memperoleh jawaban dari-Mu ya Tuhan. Kami juga akan mengerti apa arti semua tanda-tanda yang kami lihat di atas muka bumi ini. Dan kami juga akan dihiburkan oleh Tuhan lewat berita firman-Mu bahwa hari kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Terima kasih Bapa. Urapi hamba firman-Mu dalam otoritas-Mu, di dalam urapan-Mu, hamba akan berdiri menyampaikan firman. Beri kepada hamba-Mu kebebasan untuk berkata-kata. Roh Kudus akan menuntun hamba-Mu dari awal pemberitaan sampai pada tamatnya. Kami sangat percaya janji firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkaulah guru besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami menjadi tempat yang sangat baik untuk firman-Mu yang ditaburkan akan bertumbuh dalam hidup kami, membuat kami kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kami mau terima firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian di pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita sempat lagi beribadah, memuji, memuliakan Tuhan walaupun melalui online. Puji Tuhan, pada minggu kemarin kita sudah berbicara bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Dan hari ini kami ingin berbicara hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman perlu menjadi perhatian dan pengalaman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14, di sana kita melihat hal-hal yang terjadi pada akhir zaman. Berbagai gejolak yang terjadi kita bisa lihat di sana. Ada krisis pengajaran karena ada pengajaran palsu atau penyesatan. Ada krisis alam karena ada bencana alam. Ada krisis ekonomi karena sana ada kelaparan. Ada krisis keamanan karena sana ada peperangan. Dan berbagai-bagai situasi. Juga di dalam Injil Lukas 21 ayat 7 sampai 19, kita tahu di sana bahwa kesulitan juga sama keadaannya apa yang dikatakan oleh penulis Injil Lukas. Olehnya Bapak Ibu sekalian, kalau dunia mengalami masalah-masalah yang seperti itu, apakah yang harus terjadi di dalam gereja, di dalam hidup saya dan hidup saudara sebagai orang percaya? Jelas dalam firman Allah kita terpanggil untuk menjadi pelaku firman dan juga menjadi pemberita firman. Sebab dalam Injil yang saya sebutkan tadi pasal 24 Injil Matius ayat yang ke-14, bahwa Injil harus diberitakan sampai semua penduduk bumi mendengar, baharulah kesudahan itu tiba. Dan dalam kesempatan ini kami melihat bahwa gereja di akhir zaman ini terpanggil untuk maju menjadi pemenang-pemenang di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beberapa ayat akan membuktikan ini, bahwa kita semua terpanggil untuk maju saudara-saudara. Yang pertama kita lihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat 2. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Artinya kita jangan tinggal pada pelajaran dasar, kita jangan tinggal pada kekristenan dasar, tapi kita bertumbuh kepada apa yang Tuhan ingin kita capai di dalam kehidupan ini. Kita lihat juga di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15 ini, bahwa kita harus mencapai taraf hidup yang tidak beraib, tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, agar kita bercahaya sebagai bintang-bintang. Itulah panggilan Allah terhadap gerejanya yang hidup di akhir zaman, supaya kita maju untuk mencapai apa yang Tuhan ingin kita capai, adalah hidup yang sempurna, tak bercela, tak bernoda, tak bercacat, seperti bintang yang bercahaya. Ada banyak ayat yang bisa kita lihat, tetapi mengingat waktu, kita hanya melihat beberapa ayat lagi. Kita lihat juga di dalam Amsal Soleman 4 ayat yang ke-18. Amsal Soleman 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini jelas sekali bahwa yang ingin Tuhan capai kita adalah terang yang bercahaya sebagai terang yang sempurna sampai rembang tengah hari. Maksudnya tidak ada sisi-sisi gelap dalam hidup gereja. Tak ada noda, tak ada cacat. Karena inilah kerinduan Tuhan, supaya gerejanya tampil, maju di dalam dunia sebagai terang yang menarik perhatian kepada dunia ini. Bukankah Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jika gereja, jika orang percaya hidupnya sebagai terang, dikatakan seperti kota yang ada di atas gunung. Semua orang akan bisa melihat dan memandangnya, dan pasti ini akan menarik perhatian. Itulah kerinduan Tuhan, agar gereja di dunia ini menarik perhatian dunia, supaya mereka kenal siapa Allah yang kita sembah. Ini harus terjadi di akhir zaman. Kita bisa melihat lagi beberapa ayat, misalnya Kolose pasal 3. Kita lihat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita lihat ini juga sebuah panggilan perkembangan hidup rohani, bahwa dahulu kita gelap, tapi sekarang kita menjadi terang. Kita bertumbuh dan berkembang untuk mencapai standar hidup yang diinginkan Tuhan, adalah segambar dengan halik kita. Kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak
bercela. Jadi kerinduan Tuhan di akhir zaman, gereja harus mencapai taraf ini. Gereja cemerlang, gereja bercahaya, gereja tanpa cacat atau kerut, sehingga gereja akan menarik perhatian bagi siapa saja. Mereka akan datang seperti dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2. Nabi Yesaya pasal 2 kita lihat ayatnya yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi gereja Tuhan yang bercahaya, cemerlang, gereja Tuhan atau orang percaya secara individual dan juga secara universal harus menjadi gereja yang menarik perhatian dunia. Itulah panggilan saya dan panggilan saudara. Supaya apa? Kita baca tadi bahwa bangsa-bangsa akan datang, berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Menanyakan tentang jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kita baca ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan dengan kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita melihat di sini seluruh makhluk rindu melihat kenyataan ini. Kenyataan apa? Gereja Tuhan yang disebut sebagai anak-anak Allah akan bercahaya, akan hidup di dalam terang Tuhan, sehingga banyak orang akan menjadi pengikut-pengikut daripada Tuhan. Kita lihat ayatnya yang selanjutnya di dalam Roma pasal 8. Kita lihat ayatnya yang ke-28. Coba kita lihat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah sedang bekerja dalam semua cara. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita bisa mengalami apa yang dirindukan Tuhan, adalah gereja yang sempurna, gereja yang sama seperti Yesus. Ayat yang ke-29 dalam Roma 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itulah Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang terus bertambah, sehingga kita sama seperti gambaran anaknya. Kita sama seperti Yesus. Mungkin orang berkata, masa bisa kita bisa sama dengan Yesus? Tetapi ini firman Allah berkata, karena Yesus adalah firman, adalah Allah yang telah menjadi manusia, supaya kita manusia juga bisa menjadi sama seperti Dia. Puji Tuhan. Jadi kita melihat di sini sebuah kebenaran bahwa Tuhan merindukan gerejanya mencapai kesempurnaan, seperti ditulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi sama seperti Yesus, artinya saudara-saudara, kita harus
sekarakter dengan Kristus. Karena Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, tetapi tidak pernah melakukan dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Memang dalam dirinya ada dua hakikat, hakikat manusia dan hakikat Allah. Hakikat Allah tentu tidak ada dosanya. Hakikat manusia kita lihat dari Adam, manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi kemanusiaan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22 kita lihat ayat ini berkata bahwa ia tidak berbuat dosa. Ia di situ adalah Yesus. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ibrani 4 juga ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Standar inilah yang Tuhan ingin, supaya gerejanya tidak berbuat dosa lagi. Jikalau demikian keadaan kita, apa yang akan terjadi di dunia ini? Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat ini saudara-saudara, memang sukar kita merenungkan dan mempercayainya. Masa kita bisa sama seperti Yesus? Apakah kita bisa berjalan di atas air seperti Dia? Memang belum ada, saudara-saudara. Petrus pernah coba berjalan di atas air. Dia sudah melangkah, tapi kemudian bimbang, lalu dia bisa tenggelam. Tetapi ada satu saat, bila gereja sudah sama seperti Kristus, kita melihat hal-hal yang spektakuler akan terjadi. Sebab ayat ini membuktikan bahwa apa yang Yesus kerjakan, kita juga bisa melakukannya. Itu ada di depan kita. Kita harus punya pengharapan karena kita sedang menuju pada era itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini mari kita memandang jauh ke depan kepada apa yang direncanakan oleh Tuhan. Kalau ini yang sudah terjadi, yaitu gereja mulai memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati seperti yang Yesus lakukan, dunia akan mengalami sebuah kebangunan rohani. Orang akan mencari Tuhan. Kalau kita lihat di medsos hari-hari ini, corona yang sedang melanda dunia, ada beberapa kota kita lihat tayangan-tayangan, masyarakatnya berdoa, agama apapun menjerit dan mencari Tuhan. Mereka butuh Tuhan karena melihat kesulitan yang besar. Tapi pada waktu Yesus hampir datang, gereja akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita akan sama seperti Yesus, membuat orang-orang akan datang. Itulah sebabnya kebangunan rohani besar akan terjadi di akhir zaman, membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah itu, saudara-saudara, setelah hal itu terjadi, kita melihat juga akan ada kesulitan yang besar yang Yesus katakan belum pernah terjadi. Dan kalau itu terjadi, tidak akan terjadi lagi. Kesulitan apakah itu, saudara-saudara? Kita sudah baca dalam Injil bahwa kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi itu adalah permulaan sengsara. Tapi ada sengsara yang paling hebat yang ada di depan kita. Itulah dalam masa aniaya 3,5 tahun. Aniaya 3,5 tahun. Tetapi saudara-saudara, sebelum masa itu terjadi, penguasa antikris akan menguasai dunia ini. Menurut Wahyu 11 dan Wahyu 13. Catat pasal ini dan baca apa yang terjadi pada masa 3,5 tahun itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara?
adalah kesulitan yang besar. Setiap orang yang tidak menjadi anggota daripada penguasa antikris dikatakan tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Sulit. Bahkan banyak orang yang akan mati syahid, kata firman Tuhan. Tetapi gereja yang sempurna tadi, yang bercahaya, yang tidak ada noda, dosa dan cacat celanya lagi, akan mengalami sebuah peristiwa. Dalam Wahyu pasal 12, di sana kita menemukan keberadaan gereja yang sempurna. Dilihat oleh Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan, diibaratkan sebagai wanita yang berselimutkan matahari, berdiri di atas bulan dan bermahkotakan 12 bintang. Ini adalah gambaran gereja yang sempurna. Kita lihat ayatnya yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi gereja akan mengalami penyingkiran. Kemana? Ayat 14 kita lihat. Jadi gereja yang sempurna, yang mencapai taraf yang diinginkan oleh Tuhan sendiri, gereja yang tak bercacat itu akan disingkirkan. Di suatu tempat dikatakan selama 1260 hari. Ayat 14 kita lihat, ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 2 masa, 1 masa, 2 masa dan setengah masa artinya 3,5 masa, artinya 3,5 tahun. Sama dengan 1260 hari kalau kita kalikan hari dalam 1 tahun. Jadi selama 3,5 tahun gereja yang sempurna hidup di dalam penyingkiran Tuhan. Tuhan pelihara, tempatnya itu Tuhan yang mengetahui. Tapi yang jelas Tuhan pelihara di sana. Tetapi gereja yang tidak mencapai taraf yang diinginkan Tuhan, tapi mereka punya kesaksian tentang Yesus, mereka percaya kepada Yesus, tetapi tidak sampai kepada taraf yang diinginkan Tuhan. Yesus beri perumpamaan 10 anak dara, 5 anak dara menantikan pengantin itu datang. Mereka memiliki pelita dan pelita mereka tetap menyala. Mereka tertidur karena pengantin itu terlambat datang. Lalu pengantin datang, lalu mereka dibangunkan. 10 anak dara itu terbangun, sama-sama tertidur. Tapi waktu terbangun, perbedaannya adalah 5 siapkan minyak, tapi 5 tidak punya minyak. Lalu apa yang terjadi? Hanya 5 yang masuk ke tempat mempelai. 5 lagi tadi seperti gereja yang akan masuk dalam masa aniaya 3,5 tahun. Di sana mereka harus tegar hati untuk hidup tetap memiliki kesaksian Yesus. Mereka tidak akan menyangkal Yesus, sekali dengan Yesus, tetap dengan Yesus. Walaupun harus menjadi martir Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ada harapan yang hidup di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sekarang ini, karena segala perbuatan mereka akan mengikuti mereka. Saudara-saudara yang kekasih, maka disinilah sering terjadi persimpangan paham antara beberapa aliran gereja. Tapi kita melihat sebuah kebenaran bahwa gereja yang sempurna, gereja yang disingkirkan ke padang gurun itu, Tuhan pelihara. Dan pada waktu selesainya masa penguasaan antikris selama 3,5 tahun, akan ditandai dengan sebuah pengumuman dari sorga, seperti ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 mulai ayat yang ke-13. Kita lihat
1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita harus tahu tentang orang yang meninggal. Ada orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus, tapi ada orang yang meninggal di luar Tuhan. Tapi orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan kita punya pengharapan. Ayat ini kita sudah baca tadi, kita harus mengetahui hal itu. Ayatnya yang kedua, ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini berarti akan ada kebangkitan. Pada zaman antikris, saudara, ada orang yang mati mempertahankan kesaksian tentang Yesus. Sampai pada orang yang mati terakhir. Mengapa saudara-saudara? Karena ada orang yang mati pertama. Siapa yang mati pertama? Mati di dalam imannya kepada Tuhan. Ialah Habel. Kemudian saudara-saudara akan ada yang mati terakhir pada zaman 3,5 tahun ini. Tetapi sampai detik pengumuman dari sorga, kita baca ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan, pada waktu pengumuman Tuhan akan datang, Yesus akan turun ke awan permai. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat 15, 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi pada waktu pengumuman Yesus datang kali yang kedua, saudara-saudara, itu di akhir antikris. Sebab di situ orang akan ada yang mati terakhir. Untuk apa? Untuk dibangkitkan pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Dan dikatakan di sini, pada waktu tanda itu diberi, yang lebih dahulu terjadi di dunia ini adalah kuburan orang percaya akan terbuka, lalu orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, mudah-mudahan di antara kita para pendengar, kita adalah orang-orang yang masih hidup. Puji Tuhan. Apa yang terjadi? Tentu sudah disingkirkan. Kita sudah lihat dalam Wahyu 12 tadi, ayat 6 dan ayat 14, sudah disingkirkan, dipelihara oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Kita yang masih hidup. Jadi orang-orang yang disingkirkan tadi, apa yang terjadi di sana? Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi pada waktu kebangkitan orang mati yang percaya kepada Tuhan terjadi, maka secara serempak kita dikumpulkan bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Tetapi ada hal yang masih terjadi bagi gereja yang sempurna yang disingkirkan tadi. Kita lihat itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus ayat 55, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu? Mari mungkin kita kembali kepada ayat sebelumnya. Saya lihat dulu apa yang terjadi kepada orang yang mati di dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat 50. Ya, ayat 50, saya salah ingat. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerjaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa.
Terus 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia apakah itu? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi yang masih hidup waktu tanda diberi, Yesus akan kembali kali yang kedua di akhir 3,5 tahun aniaya itu. Selain orang mati yang bangkit dari kuburan, maka akan terjadi terhadap gereja yang di dalam penyingkiran itu. Dikatakan kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Kita diubah pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Jadi orang yang mengalami penyingkiran, gereja Tuhan yang sempurna mengalami penyingkiran, akan diubahkan dalam sekejap. Diubah menjadi apa saudara-saudara? Yaitu kita memiliki sebuah tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, sama dengan tubuh Yesus yang bangkit dari kematian, sama dengan tubuh orang-orang percaya yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Tubuh itu tidak tunduk lagi pada kuasa alam. Gravitasi bumi tidak berlaku lagi, sebab akan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah hari yang kita nantikan. Jadi penyingkiran terjadi, sementara aniaya berlaku selama 3,5 tahun. Tetapi pada hari terakhir akan ada kebangkitan orang mati. Dan kemudian kita bergabung lalu menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan turun ke bumi berkerajaan 1000 tahun damai. Angkatlah mukamu, wajahmu, karena hari penyelamatan itu sudah dekat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman. Dalam uraian yang kami sampaikan, mungkin sukar untuk diterima, dipahami dan dimengerti. Tapi kami yakin firman-Mu yang oleh kuasa Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami semua, kepada semua pendengar, untuk kami menjadi orang percaya yang terus setia iring Tuhan, melakukan kebenaran, terus bertambah, semakin hari semakin bertambah, untuk menjadi sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu. Ini doa kami pinta dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya semua kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, berlimpah-limpah, menjauhkan setiap sakit penyakit dari kehidupan kami. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Puji Tuhan. dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan segenap hati kita, kiranya Tuhan, Kiranya Engkau memberkati aku
Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sedang memimpin kami dalam ibadah ini. Apa yang kami lakukan Bapa, sempurnakanlah kiranya. Dan kiranya setiap orang yang dapat melihat, mendengar, dan mengikuti siaran ini, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami bersama. Dalam segala hal hanya Tuhanlah sandaran hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, berbagai bencana, berbagai hal yang sudah terjadi, terutama di mana virus corona yang sedang melanda dunia ini. 5 benua di dunia ini semua telah terjangkiti dengan virus ini. Itulah sebabnya kami berdoa, Tuhan, tolonglah kiranya para pemerintah yang bertanggung jawab atas bangsa dan negara yang mereka pimpin, berikan hikmat dan akal budi untuk mereka bekerja bersama, bersatu padu untuk mengatasi bencana ini Tuhan, supaya banyak manusia yang terhindar dan terluput dari bahaya ini, khusus untuk negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Melalui pemerintah kami yang Kau sudah tetapkan Bapa, kami mohon beri hikmat kepada mereka untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana agar bencana ini segera akan berakhir. Beri hikmat kepada mereka. Seluruh komponen bangsa Tuhan akan juga bersatu padu mengikuti segala kebijakan pemerintah, memenuhi tuntutan-tuntutan kesehatan supaya kami semua boleh mengalami tubuh yang sehat, bebas dari bencana ini, dan kami leluasa beribadah kepada Tuhan, dan kami dapat juga mengerjakan segala tugas-tugas pekerjaan yang terpundak dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kekasih-kekasihku, dengan mengangkat hati, mengangkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan, terimalah olehmu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengentaran oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama mulai pada hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya.